Asumsi filosofis. Penulis mendasarkan pendekatan proses pengeditan saya pada prinsip-prinsip berikut. 1. Siswa dan guru harus fokus pada pola utama kesalahan daripada mencoba untuk memperbaiki setiap kesalahan. Betes, Lane, dan Lanji, 1993. Karena tidak semua siswa akan membuat kesalahan yang sama, itu perlu dan diinginkan untuk mempersonalisasi instruksi pengeditan sebanyak mungkin. 3. Kesalahan yang harus difokuskan harus pada yang paling sering, global, atau mengganggu pemahaman teks dan stigmasi, atau akan menyebabkan evaluasi negatif dari penutur asli. Betes, Lane, dan Lanji, 1993, Hendrickson, 1980. Pengeditan tahap 1, fokus pada formulir. Meskipun beberapa guru berasumsi bahwa semua siswa ESL sangat peduli dengan tata bahasa, kekurangan mengembangkan dan menyajikan ide-ide mereka, saya telah menemukan bahwa banyak siswa memiliki sedikit minat dan perhatian terbatas untuk mengedit pekerjaan mereka. Mereka menganggap pengeditan membosankan atau tidak penting, atau mereka terlalu bergantung pada guru atau tutor untuk mengoreksi pekerjaan mereka. Sebuah langkah penting dalam mengajar siswa untuk menjadi editor yang baik adalah dengan meyakinkan betapa pentingnya melakukannya. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyuntingan, saya menggunakan kegiatan di kelas di mana siswa melihat kalimat atau karangan siswa pendek yang berisi berbagai masalah penyuntingan. Alih-alih hanya menemukan dan mengoreksi kesalahan, mereka membahas bagaimana kesalahan itu menghalangi pemahaman mereka tentang teks. Tahap 2. Mengakui jenis kesalahan utama. Penelitian menunjukkan bahwa fokus pada pola kesalahan daripada kesalahan yang individu paling efektif untuk guru dan siswa. Jadi pada tahap ini saya melatih siswa untuk mengenali berbagai jenis kesalahan. Kategori dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan siswa, tetapi mereka harus dipilih dari jenis kesalahan yang sering terjadi global dan menstigmatisasi. Saya membuat siswa peka terhadap pola kesalahan ini dengan memeriksa kategori yang ditargetkan, membiarkan mereka berlatih mengidentifikasi mereka dalam contoh esai siswa, dan kemudian mencari kesalahan ini dalam kutipan pengeditan rekan. Latihan mengenali pola kesalahan dari karya penulis lain membantu siswa menjadi lebih sadar akan masalah serupa dalam tulisan mereka sendiri. Mereka juga membantu mengarahkan siswa menjauh dari gagasan yang membuat frustasi dan bahkan kontraproduktif bahwa mereka dapat atau harus berusaha untuk memperbaiki setiap kesalahan dalam draft esai yang diberikan. Selama tahap proses pengeditan ini, saya juga dapat memberikan instruksi singkat dan terfokus pada pola utama kesalahan jika ada kesalahan tertentu yang rentan terhadap sebagian besar siswa. Tahap 3. Praktik mengedit sendiri. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan mereka. Selain itu, di sepanjang pembelajaran, siswa menyimpan catatan frekuensi kesalahan mereka dalam kategori yang berbeda, sehingga mereka dapat mengamati kemajuan mereka. Menulis merupakan salah satu keterampilan yang produktif dalam mempelajari bahasa. Kegiatan menulis berbeda dengan kegiatan mendengar, berbicara, dan membaca. Karena dalam menulis ada sejumlah aspek bahasa yang harus dipatuhi untuk menyampaikan ide-ide dan aktualisasi diri yang dapat dipahami oleh orang yang membaca. Di samping itu, hasil tulisan dalam bahasa juga dapat digunakan sebagai media penyebaran informasi berita atau ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman kepada masyarakat. Kemampuan menulis ini tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan melalui praktik dan latihan yang teratur. Berdasarkan konsep dasar tersebut, maka keterampilan menulis akan diperoleh siswa melalui proses, yaitu dengan cara pelatihan dan praktik. Semakin banyak pelatihan dan praktik, akan semakin besar pula kemungkinan siswa untuk mampu dan senang akan kegiatan menulis. Siswa masih banyak menemui permasalahan dalam belajar menulis karena siswa tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan cara menulis.
struktur organisasi, karangan, dan isi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan berbahasa mereka seperti penggunaan tata bahasa dan pemilihan kata yang tepat dalam satu tulisan. Pembelajaran self-editing membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dituntut untuk bisa mengedit dan mengoreksi kesalahan-kesalahan mereka sendiri dalam proses pembelajaran. Selain itu, proses self-editing ini juga bisa membantu guru dalam mengurangi beban mengajar yang tidak begitu banyak, karena siswa yang menjadi fokus dalam pembelajaran dan lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Apakah pendekatan editing ini berfungsi? Untuk menilai keefektifannya, saya melakukan 2 proyek penelitian kecil. Yang pertama menunjukkan bahwa hampir semua siswa yang dianalisis 28-30 membuat kemajuan yang signifikan dalam mengurangi persentase kesalahan mereka dalam 5 kategori kesalahan selama 1 semester. Namun, tingkat peningkatannya bervariasi antar jenis kesalahan, topik esai, dan konteks penulisan. Mengedit adalah aspek dari proses menulis yang telah diabaikan oleh guru dan peneliti menulis ICL dengan mengenal teknik dan alat baru seperti mengedit buku pegangan untuk membantu siswa mengedit dengan lebih baik, dan buku penelitian dan pelatihan guru dapat mendukung upaya ini. Mengerjakan kebutuhan tingkat kalimat siswa kemungkinan akan menjadi lebih berhasil dan memuaskan daripada sebelumnya. Meskipun kita tidak boleh kembali ke akses dari generasi sebelumnya, mencoba untuk menandai dan memberantas setiap kesalahan yang dibuat oleh siswa penulis. Tujuan kita adalah agar siswa kita menjadi editor independen yang terampil yang dapat berfungsi di luar kelas menulis ICL.